Setiap tetes darah yang hilang akan meningkatkan tingkat kultivasiku. Kehilangan 200 HP dapat kultivasi tahap inti emas awal. Kehilangan 200.000 HP bisa mencapai tahap kesusahan. Padahal bar HP ku jelas-jelas mencapai 1 juta poin. Tapi masih di tingkat 9 pemurnian Ki. Hanya karena aku terlalu berhati-hati khawatir dibunuh orang dengan mudah. Aku bersikeras bertahan di sekte sampai punya 1 juta HP. Jadi aku bersiap mengambil misi turun gunung untuk bersenang-senang. Begitu kabar aku akan turun gunung tersebar. Para tetua semua panik. Takut terjadi apa-apa padaku. Mereka gila-gilaan memberiku misi termudah. Entah itu mengunjungi kerabat di pavilion Yan Yun. Atau pergi ke pesta pernikahan pemimpin sekte bawahan. Pada akhirnya mereka bahkan tidak berpura-pura lagi. Langsung memberikanku bola cahaya hadiah. Hanya karena aku memiliki pemahaman semua ilmu. Selalu bisa menjawab keraguan dan kebingungan orang lain. Tetua pemimpin khawatir jika terjadi sesuatu padaku dia yang akan disalahkan. Tapi pada akhirnya tidak bisa mengalahkan tekadku untuk turun gunung. Baru saja keluar dari gerbang gunung. Ku pun berhenti, berbicara dengan pelan meminta guru untuk tidak bersembunyi lagi. Beberapa napas kemudian Dao Suzy muncul. Di mulut berkata tidak khawatir. Tapi matanya penuh kekhawatiran. Aku membujuknya agar membiarkanku menyelesaikan misi pertamaku sendiri. Dia tidak bisa mengalahkanku dan hanya bisa kembali bermeditasi. Berbalik badan dan langsung menghilang. Aku mengeluarkan pedang panjangku. Berubah menjadi seberkas cahaya. Langsung melesat menuju tujuan. Setengah jam kemudian, sebuah kapal terbang mewah menyusul. Orang di atas kapal berpura-pura kaget dan bertanya padaku. Apakah aku akan pergi ke desa Yunsui? Dia juga mengundangku pergi bersama. Bahkan mau memberiku kapal terbangnya. Aku membatin dalam hati apa aku terlihat begitu naif. Sambil menghela napas aku menghentikan pedang terbangku. Menunjukkan bahwa dia adalah kakak pemimpin sekte. Mengatakan bahwa tunggangannya terlalu mencolok. Dia muncul dengan canggung. Meninggalkan kalimat adik seperguruan memang cerdas. Lalu kabur begitu saja. Setelah berjalan beberapa saat lagi. Melihat 2 kultivator bertarung sengit di kejauhan. Aku malas meladeni mereka. Aku asal nyeletuk penatua pertama dan penatua kedua jangan berkelahi lagi. Nanti merusak keharmonisan. Keduanya saling berpandangan. Wajah mereka kebingungan. Mereka bahkan bergumam apakah akting mereka seburuk itu. Keesokan harinya aku tiba di pasar. Baru saja aku mau mencari informasi. Aku berhenti di depan sebuah kios. Penjualnya adalah penatua ketiga. Tanpa penyamaran. Kami saling tatap cukup lama. Baru kemudian dia tersenyum canggung. Aku menyuruhnya pergi bersama orang-orangnya. Dia masih bingung bagaimana aku bisa tahu. Aku menunjuk wajahnya. Barulah dia sadar kalau dia lupa menyamar. Aku menghela napas pasrah dan berkata, aku punya jimat dari guru. Kultivator tingkat Mahayana pun tidak bisa menyakitiku. Lagi pula ini hanya latihan biasa. Suruh mereka jangan mengikutiku lagi. Lalu penatua ketiga berteriak. Hampir 1000 aliran cahaya melesat pergi. Saat itulah aku mengerti bagaimana rasanya berada di dunia Truman. Setelah bertanya-tanya, aku dengar rumor di desa Yunsui ada siluman rubah yang berbuat onar. Ia khusus menyedot jiwa manusia biasa. Aku bergegas ke desa itu. Menunggu malam tiba dengan tenang. Di tengah kegelapan malam, sesosok bayangan hitam menyelinap masuk. Merangkak di bawah jendela, aku langsung mengenali jurus terlarang kaum siluman yang digunakannya. Jurus itu bisa mengubah 5 hawa keruh manusia menjadi esensi murni. Tapi bayarannya adalah mengorbankan umurnya sendiri. Tiba-tiba sebuah formasi sihir menyala. Siluman rubah itu tertancap di tanah. Seorang wanita berbaju hijau muncul bersama beberapa kultivator. Tatapan mereka semua sedingin es. Siluman rubah itu memohon dengan panik. Mengatakan kalau dia tidak berbuat jahat. Dia hanya ingin memberikan esensi murni itu kepada anaknya yang menderita gagal jantung bawaan. Namun semua orang menunjukkan wajah menghina. Wanita itu mencabut pedang rohnya. Hendak menebasnya. Aku segera maju dengan pedangku. Pedangku menghalangi, menahan serangan mematikan itu. Semua orang tertegun dan menoleh. Mata wanita itu penuh dengan niat membunuh. Bertanya apakah aku ingin membela iblis. Aku menarik kembali pedangku. Memberitahunya bahwa siluman rubah menggunakan ilmu terlarang pemendek umur. Kemungkinan besar apa yang dikatakannya benar. Dan kultivator jahat ada di dekat sini. Tapi dia mengejekku sebagai semut tingkat pemurnian Ki. Masih berani menceramahinya. Dengan lambaian tangan dia menebaskan energi pedang ke arahku. Aku tidak bisa menahannya. Aku terlempar hingga puluhan meter. Aku menghela napas dalam hati. Dunia ini tidak adil. Yang lemah tidak punya hak. Kebenaran hanya berpihak pada yang kuat. Seorang pria dengan angkuh menyuruhku pergi. Aku memberitahunya bahwa aku tidak setuju dengan prinsipnya. Saat dia hendak marah, seutas benang hitam menembus tubuhnya. Jiwanya langsung dihisap habis. Kultivator jahat berpakaian hitam muncul. Ternyata kultivasinya sudah setengah langkah inti emas. Semua orang berlarian ke segala arah. Akhirnya hanya tersisa wanita itu dan seorang pria. Mereka saling berpandangan, lalu bergegas ke arahku, ingin menjadikanku sebagai tameng. Aku segera mundur, tapi mereka terus mengejarku tanpa henti. Kultivator jahat itu berhenti dengan penuh minat. Mengejek inilah yang disebut jalan kebenaran. Melihat wajah mereka, aku justru berhenti mundur dan malah maju.
menghadapinya dengan pedang di tangan. Mereka berdua berada di tahap akhir pembangunan fondasi. Aku sama sekali bukan tandingan mereka. Hanya dengan satu tebasan aku sudah terlempar, menabrak dinding gunung hingga debu berterbangan. Mereka berbalik memohon ampun pada kultivator jahat, mengaku sebagai keturunan langsung keluarga Wang dari kota Fengdian, bersedia menebus nyawa dengan 10.000 batu roh ditambah hutang budi. Kultivator jahat itu baru saja akan setuju. Aku berjalan keluar dari dalam kepulan debu. Notifikasi sistem muncul di benakku. Darah berkurang 221 poin. Berhasil mendapatkan kekuatan tahap awal inti emas. Pria itu mendengus dingin. Penuduhku hanya menggertak. Dia menyerbu ke arahku dengan pedang terhunus. Aku memfokuskan seluruh aura pedangku, berubah menjadi sekuntum teratai pedang dan melesat maju. Teratai pedang itu mekar. Ribuan energi pedang menghujaninya. Dia langsung berubah menjadi debu. Aku tertegun sejenak. Aku bergumam pelan tak bisa mengendalikan kekuatanku. Padahal aku ingin membiarkannya mati dengan terhormat. Wanita itu sangat marah dan hendak menyerangku. Dua energi pedang angin lembut langsung menembusnya. Dia berlutut dan meraung kesakitan. Berteriak bahwa aku berani membunuh keturunan langsung keluarga Wang. Keluarga Wang tidak akan melepaskanku. Aku menatapnya dari atas, dan berkata dengan dingin, orang yang membunuhmu, Gu Changye dari Sekte Sendao. Jika keluarga Wang berani datang, maka bencana pemusnahan klan akan menimpa mereka. Wajahnya langsung dipenuhi penyesalan. Nama Gu Changye, tidak ada seorang pun di Provinsi Qingxuan yang tidak tahu. Dia adalah murid pribadi dari leluhur agung Sekte Sendao. Di belakangnya ada dukungan dari seluruh Sekte Sendao. Setelah membereskannya, aku berbalik dan membunuh kultivator jahat itu, lalu berjalan ke sisi siluman rubah, memberinya pil penyembuhan. Aku berkata padanya, hatimu pada dasarnya baik, tapi prasangka di hati manusia bagaikan gunung yang besar. Baik dan jahat tidak ditentukan oleh perkataan orang. Jangan datang lagi ke dunia manusia. Siluman rubah itu bersujud dengan penuh terima kasih, berbalik dan masuk ke dalam hutan. Selamat kepada host karena telah menyelesaikan misi. Hadiah 1000 poin sistem, 1000 batu roh, tubuh suci kuno. Aku berpikir sejenak, menyuruh sistem menukar semua hadiah menjadi poin bar darah. Menumpuk pertahanan, tubuh suci kuno telah ditukar dengan 1000 poin bar darah. Aku langsung terkejut, memarahi sistem dan menuduhnya mengambil komisi. Tubuh suci kuno hanya bernilai 1000 poin. Sistem bilang aku tidak mengikuti aturan, jadi harus didiskon, bahkan membujukku untuk menukarnya kembali dengan tubuh suci. Aku melambaikan tanganku, tegas menolak untuk menukarnya. Menumpuk bar darah adalah jalan terbaik. Prinsipku, Gu Changye, selalu seperti ini. Hanya dengan bermain aman baru bisa mencapai puncak. Beberapa hari kemudian, kultivator keluarga Wang menemukan desa Yunsui, menanyakan siapa yang membunuh keturunan mereka. Setelah kepala desa memberitahu yang sebenarnya, mereka malah memerintahkan untuk membantai seluruh desa, tanpa menyisakan seorang pun. Desa yang dulunya damai, dalam sekejap berubah menjadi neraka. Aku berjalan terang-terangan di kota Fengxing. Saat sedang penasaran dengan hiruk-pikuk dunia, aku dihadang oleh kultivator keluarga Wang. Pemimpinnya adalah seorang kultivator Yuan Ying. Tanpa banyak bicara dia langsung menyerangku dengan satu telapak tangan. Aku tidak siap, hingga terpental jauh, menghancurkan deretan rumah. Dia berkata dengan dingin, anggap saja aku beruntung karena mati cepat. Dia tidak tahu bahwa di tengah debu muncul notifikasi sistem. Kehilangan 888 poin darah. Naik ke tahap awal Yuan Ying. Kekuatan spiritualku melonjak drastis. Aku berteleportasi ke hadapannya sambil memegang pedang. Dia buru-buru memasang pertahanan, tapi dipenggal oleh pedangku dalam satu tebasan. Kultivator Nas Chen Sol, hanya segitu saja. Tiba-tiba sesosok muncul di udara, menatapmu dengan angkuh dari atas. Dilihat dari aura yang terpancar dari tubuhnya sudah mencapai tahap transformasi roh. Beraninya kau membuat onar di kota yang berada di bawah kendaliku. Semut, masih belum menyerah. Saat ini seorang pria lain muncul di udara. Tuan Kota, bisakah kau menyerahkan orang ini kepadaku? Budi ini akan selalu kuingat. Di masa depan pasti akan kubalas. Mendengar itu Tuan Kota merasa senang. Nyawa seekor semut, bisa ditukar dengan budi dari keluarga Wang. Kepala keluarga Wang sudah bicara, mana mungkin aku tidak memberinya muka. Aku akan melindungimu dari belakang. Lakukan sesukamu. Kepala keluarga Wang menatapmu dari atas dan berkata dengan dingin. Hari ini keluarga Wang akan membunuhmu iblis sesat. Dan juga kekuatan keluarga di belakangmu. Tidak akan kusisakan satupun. Aku tersenyum padanya. Kau bilang aku iblis sesat tidak masalah. Lagi pula keluargamu baru saja berduka. Asal kau senang saja. Saat ini suara yang mendominasi bergema di seluruh dunia. Menindas sekte Divine Daoku seolah-olah tidak ada siapa-siapa. Beraninya, sebuah retakan hampa muncul di langit. Tetua penegak hukum Pei Xiang Liu perlahan keluar darinya. Di belakangnya ada tim penegak hukum yang berjumlah hampir 1000 orang. Aku melangkah ke udara dan muncul di sampingnya. Kakak seperguruan Pei, kau datang. Dia tersenyum padaku. Adik seperguruan, bagaimana cara menanganinya? Dia tiba-tiba membusungkan dada bersiap memberiku pelajaran. Mengajariku tentang kekejaman dunia kultivasi. Lagi pula dulu akulah yang selalu membimbingnya.
Aku berjalan dengan tenang menuju retakan hampa. Memfitnahku tidak masalah. Beraninya memfitnah sekte Jalan Dewa. Tidak bisa dimaafkan. Jangan sisakan satupun. Adik seperguruan, kamu salah. Konon api liar tak akan pernah padam. Dia tiba-tiba berhenti dan menatap murid di sampingnya dengan bingung. Apa yang dikatakan paman guru kecilmu? Lapor kepada tetua. Paman guru kecil bilang, bantai semua. Jangan sisakan satupun. Setelah aku kembali ke sekte, beberapa tetua dan master sekte bergegas datang. Jun Wuyan yang pertama angkat bicara. Sekelompok semut berani mengejar adik seperguruan Chang Ye. Kematian mereka tidak perlu disayangkan. Adik seperguruan Pei melakukannya dengan baik. Tetua pertama dan tetua kedua pun setuju. Tetua ketiga hendak berbicara. Dao Suzy muncul entah dari mana. Menamparnya hingga terpental. Chang Ye sudah hebat. Jun Wuyan, adakan perjamuan untuk merayakannya. Aku tak berdaya mencoba menghentikan tindakan guru yang tidak bisa diandalkan ini. Guru, aku lebih suka tidak menonjolkan diri. Akhirnya aku benar-benar tidak tahan lagi. Mereka memperlakukanku seperti bayi. Aku mencari alasan lalu pergi. Setelah aku pergi, Dao Suzy dengan serius menatap Pei Xiang Liu yang diam. Xiang Liu, kenapa kamu tidak bicara sepatah kata pun? Mungkinkah terjadi sesuatu? Pei Xiang Liu terdiam sejenak lalu menatap semua orang dengan sungguh-sungguh. Apakah tingkat kultivasi Chang Ye benar-benar di tingkat 9 pemurnian Qi? Jun Wuyan menatapnya dengan bingung. Benar-benar asli. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Pei Xiang Liu ragu sejenak lalu berbicara. Adik seperguruan Chang Ye tidak sederhana. Saat aku tiba, dia sudah membunuh seorang kultivator Nas Chen Sol. Dia menatap Dao Suzy yang mengerutkan kening sambil berpikir dan lanjut berbicara. Paman guru, adik seperguruan Chang Ye berada di lapisan ke-9 pemurnian Qi bawaan. Semua teknik dikuasai hanya dengan melihat sekali dan tak akan lupa. Mana mungkin dia orang biasa. Sumber daya yang dia gunakan selama ini bisa menciptakan 10 ahli tingkat kesengsaraan. Pernahkah kalian berpikir kemana perginya semua energi spiritual sebanyak itu? Dao Suzy berpikir sejenak lalu berkata, tapi tingkat kultivasi Chang Ye memang lapisan ke-9 pemurnian Qi. Pei Xiang Liu berhenti sejenak lalu berkata dengan tenang. Mungkinkah ada sebuah kemungkinan, kekuatan Chang Ye telah melampaui akal sehat. Tidak bisa dinilai hanya dari tingkat kultivasinya. Mendengar itu semua orang langsung terdiam merenung. Dao Suzy melambaikan tangannya. Sudahlah, biarkan dia melakukan apa yang dia mau, tidak perlu dipusingkan. Bahkan jika dia tidak berguna, aku akan melindunginya seumur hidup agar dia aman dan bahagia. Obrolan mereka pun beralih ke perjodohan. Ternyata guru telah mengatur pernikahanku dengan Pavilion Yan Yun sejak lama. Katanya dia seorang santai yang berbakat dan juga cantik. Tetua ketiga khawatir gadis itu akan membatalkan pernikahan. Bagaimana jika dia meremehkan dan menghina Chang Ye? Master Sekte langsung menegaskan, jika Pavilion Yan Yun berani membatalkan pernikahan, mereka akan menanggung akibatnya sendiri. Keesokan harinya sistem mengeluarkan misi pembatalan pernikahan. Aku baru sadar kalau aku punya perjanjian nikah. Seorang transmigrator memang tidak bisa lari dari alur cerita. Jangan remehkan pemuda miskin. Keponakan seperguruan Mo Xinghe datang memanggilku ke Pavilion Yan Yun untuk menghadiri perayaan penobatan Santa, sekaligus bertemu dengan tunanganku. Aku pun setuju untuk pergi ke Pavilion Yan Yun bertemu tunanganku. Sehari kemudian kami tiba di Pavilion Yan Yun. Saat melewati alun-alun beberapa pria sedang berbisik-bisik. Ku dengar Santa kita dengan orang dari Sekte Sendao. Putra suci dari sekte itu punya perjanjian nikah. Putra suci Sekte Sendao apaan? Maksudmu orang yang sudah berkultivasi lebih dari 100 tahun, tapi masih tidak berguna di lapisan ke-9 pemurnian Qi. Benar-benar seperti bunga indah yang tertancap di kotoran sapi. Mendengar itu Mo Xinghe marah besar dan hendak menghajar mereka. Kau menggelengkan kepala untuk menghentikannya. Xinghe jangan gegabah. Dia berkata dengan marah. Paman guru mereka menghinamu. Bagaimana kita bisa membiarkannya begitu saja? Tenang saja, aku yakin bisa menghajar mereka sampai babak belur. Aku tersenyum tipis. Itu hanya rumor. Untuk apa dipedulikan? Jika kamu bertindak mengandalkan Sekte Sendao, hanya akan menjadi bahan omongan orang. Hari ini adalah perayaan Pavilion Yan Yun. Jangan membuat masalah. Mo Xinghe tiba-tiba sadar. Jika dia bertindak sendiri pasti akan memengaruhi hubungan kedua sekte, dan akan menempatkan paman guru di posisi sulit. Terima kasih paman guru atas petunjuknya. Xinghe mengerti. Seharusnya aku tidak marah karena rumor orang lain. Kamu menatapnya tanpa berkata-kata dan mengirimkan transmisi suara. Kamu mengerti apa? Aku menyuruhmu mengunci aura beberapa orang untuk perhitungan di kemudian hari. Menghina Sekte Sendao masih bisa ditahan. Tapi yang mereka hina adalah aku paman gurumu. Dosanya tak termaafkan. Mo Xinghe tertegun. Setelah lama dia baru berkata dengan hormat. Ajaran paman guru memang benar. Xinghe mengerti. Aku pun tersenyum puas. Kita tidak mencari masalah tapi juga tidak boleh dirugikan. Jika orang lain melukaimu sedikit saja, harus menghancurkannya sampai jadi abu. Jika tidak masalahnya tak akan berakhir. Liu Suer dari Pavilion Yan Yun menanyakan tingkat kekuatan kita. Jika kita berbohong dan ketahuan maka akan kehilangan kualifikasi. Aib ini akan ditertawakan oleh seluruh dunia. Kekuatan tingkat 3 tidak perlu mendaftar.
Aku memintanya untuk membawa kita ke kediaman tingkat 3. Mo Xinghe bingung mengapa menyembunyikan identitas. Tentu saja untuk melihat bagaimana kepribadian calon istriku. Jika kepribadiannya tidak baik, bukankah itu akan merusak reputasi sekte Sendaoku? Aku langsung terdiam, dia terlihat tampan, tapi otaknya tidak terlalu pintar. Aku malas menjelaskan lebih banyak padanya. Beberapa hari kemudian obrolanku dengan Liu Suer dari Paviliun Yanyun sangat menyenangkan. Hari itu ada dua wanita yang datang menghadang, langsung menuduhnya mencuri batu roh dan pil obat. Aku menatap Liu Suer yang terdiam. Dalam hati aku tidak bisa menahan diri untuk menggerutu. Ini sih salah masuk ke novel genre wanita. Liu Suer berkata aku tidak mencuri. Suaranya pelan seperti suara nyamuk. Sikapnya ini tidak ada bedanya dengan mengaku bersalah. Aku baru saja mau menyindirnya kalau pita suaranya ketinggalan di rumah. Mo Xinghe sudah lebih dulu membelanya. Akibatnya kami malah difitnah sebagai komplotannya. Aku tidak melakukan apa-apa tapi malah ikut terseret. Aku menatap Liu Suer berharap dia akan membantah. Tapi ternyata dia langsung terdiam. Plot murahan ini memang pantas disebut adegan ikonik dari novel genre wanita. Aku benar-benar jadi tercerahkan. Aku tidak tahan lagi dan menatap Liu Suer. Apa kamu akan diam saja melihat dia memfitnah kita? Liu Suer segera membantah. Ini semua perbuatanku sendiri, tidak ada hubungannya dengan kalian berdua. Aku mohon kakak senior lepaskan mereka berdua. Aku sampai kehabisan kata-kata. Fitnah yang begitu jelas Liu Suer malah mengakuinya. Benar-benar novel genre wanita yang klise. Aku menghela napas. Aku memutuskan untuk membantunya kali ini. Kamu menatap wanita itu dengan tenang. Untuk apa kami berdua mencuri batu roh dan pil obat milik Anda? Wanita itu mencibir. Tentu saja untuk berkultivasi. Kultivator mana yang tidak butuh sumber daya? Kamu langsung mengeluarkan sebuah botol porselen. Pil Tianyuan tingkat surga aku tidak punya banyak, hanya sebotol. Orang-orang di kerumunan sangat terkejut. Apa ini benar-benar sekte kelas 3? Bisa mengeluarkan barang seperti ini? Aku lalu mengeluarkan beberapa botol pil tingkat surga lagi dengan santai. Saat ini aku sudah tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Tapi aku tetap terus mengeluarkan barang. Saat itu sebutir batu roh kualitas tertinggi tidak sengaja terjatuh. Seorang kultivator maju sambil menjilat. Tuan, apakah Anda masih menginginkan batu roh ini? Aku meliriknya dengan datar. Kalau mau ambil saja, aku punya banyak benda ini. Pria itu berterima kasih sambil menangis mengambil batu roh dan buru-buru pergi. Aku menyimpan harta karun itu dan menatap wanita itu dengan sinis. Kamu bilang aku mencuri batu roh dan pil rohmu. Saat itu terdengar suara yang lembut dan dingin. Tapi rekan Taois, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu tidak mencurinya? Wanita itu sangat gembira melihat orang yang datang. Kakak senior Changsun, Anda sudah datang. Changsun Wuhen adalah murid sejati Paviliun Yanyun. Dia menatapku dari atas ke bawah. Tadi malam aku kehilangan beberapa barang. Sangat mirip dengan yang ada di dalam cincin penyimpanan Anda. Aku tidak berbicara. Aura di sekeliling tubuhku menjadi tajam. Aku sudah berkali-kali memberi muka pada Paviliun Yanyun dan mencoba bernalar. Tapi sepertinya mereka tidak suka bernalar. Xinghe, habisi dia. Semua konsekuensinya akan aku tanggung. Mo Xinghe berjalan keluar dengan senyum dingin. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya spiritual yang mengerikan dan dikelilingi oleh petir. Paman guru muda, seharusnya sudah begini dari awal. Cara terbaik untuk menghadapi orang barbar adalah menjadi lebih barbar dari mereka. Cahaya tinjunya bergelora dengan kilat yang menyilaukan dan melesat ke arahnya untuk membunuh. Changsun Wuhen mengulurkan telapak tangannya, mengeluarkan gumpalan kabut hitam. Saat bentrokan energi spiritual menyembur keluar dan menyapu sekeliling, Changsun Wuhen berdiri dengan angkuh. Aku adalah jenius Naschen Sol. Kamu orang udik dari gunung. Bisa menahan satu seranganku, ternyata kamu punya sedikit kekuatan. Mo Xinghe menyeringai, auranya tiba-tiba melonjak naik. Dengan satu pukulan dia mementalkan Changsun Wuhen. Kemudian sosoknya berkelebat dan berteleportasi ke hadapannya. Satu pukulan lagi menghantamnya ke tanah. Mo Xinghe menatap rendah Changsun Wuji yang setengah mati. Dasar banci, aku sudah lama tidak suka melihatmu. Setelah selesai bicara, tinjunya mulai mengumpulkan energi spiritual, dan akan membunuhnya di tempat. Seorang wanita tiba-tiba muncul di tengah arena. Dengan satu tebasan pedang memaksa Mo Xinghe mundur. Aku melambaikan tangan ke arahnya. Kembalilah, tokoh utama yang sesungguhnya telah muncul. Mendengar bisik-bisik para penonton di sekitar, wajah Mo Xinghe menjadi muram. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebilah pedang panjang. Paman guru junior, tanpa gangguan dalam 10 jurus aku pasti akan membunuhnya. Aku mengirim pesan suara untuk mencegahnya. Aku sudah lama tahu soal ini. Kali ini aku datang untuk membatalkan pertunangan. Gadis suci Mu Yueyao menatap Changsun Wuhen dengan lembut. Ini semua salah kakak yang datang terlambat, sehingga kamu ditindas. Yang datang adalah Mu Yueyao, gadis suci dari Paviliun Yanyun. Dia bermanja-manja pada Changsun Wuhen. Aku tak tahan lagi dan menyela kemesraan mereka berdua. Gadis suci Mu, seingatku kau punya perjanjian nikah kan? Mu Yueyao mendengus dingin. Perjanjian nikah omong kosong. Aku ingin menjadi diriku sendiri, bukan boneka milik sekte. Lagi pula si sampah gucangnya itu, bagaimana mungkin dia pantas untukku? Master Paviliun Yanyun Dugu Wei yang melangkah keluar dan bertanya, tanpa Paviliun Yanyun tidak akan ada dirimu.
Apakah kebaikan dalam membesarkanmu tidak sebanding dengan satu kalimat? Beranilah menjadi diri sendiri. Wajah Mu Yueyao tampak seolah itu wajar saja. Pavilion Yanyun melatihku karena melihat bakatku. Tidak ada yang bisa memerintahku. Aku sungguh tak tahan lagi dan berkata, tidak mau menanggung tanggung jawab Pavilion Yanyun, tapi menginginkan keuntungan dari Pavilion Yanyun. Hebat sekali. Aku menatap Mu Yueyao tanpa ekspresi dan terus berbicara. Aku adalah Gu Changye dari Sekte Jalan Suci. Dan juga tunangan tak berguna yang kau sebut-sebut. Selesai bicara kau keluarkan surat pembatalan nikah dan melemparnya ke tanah. Hari ini aku akan menceraikanmu dasar wanita murahan. Mu Yueyao menatapmu dengan geram. Tidak mungkin. Jika kau menceraikanku, mau ditaruh di mana mukaku? Aku tersenyum meremehkan. Aku mencoba bicara baik-baik kau malah pamer latar belakang. Aku adu latar belakang denganmu kau malah mau berdebat denganku. Tetua Agung Pavilion Yanyun muncul di tengah arena. Mu Yueyao jangan membuat masalah lagi. Aku menatap Mu Yueyao dengan dingin. Kembalikan saja mahar sesuai jumlah aslinya. Tulang Suan Taiyin yang sudah menyatu langsung dicabut keluar. Tetua Agung menghela napas lalu berjalan ke arah Mu Yueyao. Zhang Sun Wuhen tiba-tiba muncul menghalangi di depan Mu Yueyao. Hentikan, utang kakak seperguruan akan kubayar untuknya. Alis Tetua Agung sedikit mengernyit. Siapa kau berani menghentikanku? Langsung melambaikan tangannya dan menembakkan seberkas cahaya. Sesosok bayangan muncul dari udara dan dengan mudah menangkis serangan itu. Seluruh tubuhnya memancarkan aura puncak alam pemurnian Void. Zhang Sun Wuhen melangkah maju dan berbicara dengan percaya diri. Sebenarnya aku adalah Tuan Muda Sekte Tiangsai. Ini adalah pelindungku. Dia adalah ketua Aulahi Udara dari Sekte Tiangsai. Apa aku punya hak untuk menebus kakak seperguruan? Di benua Qingxuan ada satu penguasa dan 3 kekuatan teratas. Kekuatan penguasa itu adalah Sekte Shinto. Sekte Tiangsai adalah salah satu dari 3 kekuatan teratas itu. Aku mengamati Zhang Sun Wuhen dari atas ke bawah. Tulang Suan Taiyin harus dilepaskan. Jika kau berani membawanya pergi secara paksa, apa Sekte Tiangsaimu bisa menahan Sekte Shinto? Udara di sampingnya mengingatkan lewat transmisi suara. Tuan Muda, waktunya tidak banyak lagi. Jangan gegabah. Selamatkan nyawa nonamu dulu. Bicarakan lagi nanti. Akhirnya tulang Suan Mu Yueyao pun dilepaskan. Tingkat kultivasinya langsung anjlok ke tahap pertengahan Naschen Sol. Dan aku langsung memberikan tulang Suan itu di hadapan Liu Suer. Benda ini tidak berguna bagiku. Ku berikan padamu, tapi sudah ternoda. Kau tidak akan jijikkan. Liu Suer langsung bersujud di tanah. Aku bersedia. Terima kasih atas anugerah Tuan. Zhang Sun Wuhen menarik napas dalam-dalam. Gu Changye, kita bisa pergi sekarang kan? Aku melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. Terserah, hanya saja aku sudah diam-diam mengunci aura mereka berdua. Pasti tidak akan membiarkan mereka punya kesempatan untuk hidup. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi. Mendapatkan hadiah teknik pernapasan dewa dan iblis tertinggi. Jari pengurung langit belantara agung. Telapak penciptaan naga hijau. Semua ditukar menjadi bar darah. Sistem merilis misi baru, mengirim undangan pernikahan kepada Master Pavilion Yanyun. Kamu sedikit tertegun, sistem kau mengambil kesempatan untuk balas dendam padaku ya. Wanita tua itu sudah berumur lebih dari 7.000 tahun. Tetua Agung Pavilion Yanyun berjalan ke hadapanmu. Mengenai masalah ini Master Pavilion akan memberimu penjelasan secara pribadi. Silakan ikut denganku. Setelah beberapa saat berbincang Dugu Wei yang berkata, akan mengangkat seorang gadis suci yang baru. Kamu ragu sejenak lalu membuka suara. Semua orang mengatakan Master Pavilion Yanyun memiliki pesona tiada taraf. Hanya wanita seperti Master Pavilion yang pantas untukku. Udara di sekitar langsung menjadi dingin dan bergejolak. Aku dengan tenang melanjutkan perkataanku. Aku sudah lama mengagumi Master Pavilion. Jika bisa menjadi pasangan Tao dengan Master Pavilion itu pasti akan sangat bagus. Dugu Wei yang sangat marah hingga tertawa. Apa kau tahu berapa usiaku lebih tua darimu? Dan apa tingkat kultivasiku? Kau junior yang masih bau kencur berani menghinaku. Kamu melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. Kalau tidak setuju ya sudah lupakan saja. Aura Dugu Wei yang meledak sambil menatapmu lekat-lekat. Inikah sikapmu? Kau berani menginginkanku. Akhirnya dia menahan amarahnya dan mendengus dingin. Gu Changye, apa sebenarnya maksudmu? Aku menatapnya dengan tenang. Tidak ada apa-apa. Jika Master Pavilion tidak bersedia lupakan saja. Mengenai cara menyelesaikan masalah ini, diskusikan saja dengan Sekte Jalan Dewa. Setelah selesai bicara aku pun berbalik dan pergi. Hanya menyisakan Dugu Wei yang seorang diri yang berdiri termenung di dalam aula. Setelah lama terdiam-diam menghela napas panjang. Jika tidak ada pilihan lain, aku hanya bisa merelakan Pavilion Yanyun. Aku baru saja kembali ke kediamanku. Selamat Tuan telah menyelesaikan misi. Apakah ingin menukarkan hadiah menjadi poin bar darah? Jelas sekali sistem juga tidak berdaya. Langsung pasrah begitu saja. Kemudian sistem kembali merilis misi. Bunuh Mu Yueyao dan Zhang Sun Wuhen. Aku menyeringai. Nah begini baru benar. Dan juga Sekte Tianxia itu. Aku juga harus mencari kesempatan untuk memusnahkannya. Tiba-tiba aku berbicara dengan nada tak berdaya. Mereka berdua sudah pergi cukup lama. Bagaimana caraku mencegat mereka berdua?
Tidak mungkin aku melukai diri sendiri untuk mendapatkan basis kultivasi tahap kesusahan kan? Sistem terdiam sejenak tanpa bisa berkata-kata, memindahkan Tuan ke titik misi secara gratis. Lain kali ingatlah untuk menyisakan sedikit poin sistem. Detik berikutnya sosokku pun lenyap tak terlihat. Raut wajah Du Gue yang di aula Yan Yun berubah. Beraninya dia menghilang begitu saja di depan mataku. Dia muncul di dalam kamarku dalam sekejap. Setelah melepaskan kesadaran ilahi untuk mencari dan tidak menemukan apa-apa, dia bergumam dengan sedikit kebingungan. Kemana perginya bocah ini? Sebuah perahu terbang melesat menembus langit menuju kejauhan. Raut wajah Hyudara yang mengemudikan perahu terbang itu tampak sedikit serius. Sejak meninggalkan paviliun Yan Yun, hatinya merasa sedikit tidak tenang. Di dalam sebuah kamar mewah di dalam perahu terbang, wajah Mu Yueyao sedikit memerah karena malu. Zhang Sun Wuhen sedang menatapnya dengan penuh perasaan. Seketika suasana mesra langsung menyelimuti udara. Tepat saat itu aku muncul di dalam kamar dengan wajah canggung. Kalau aku bilang tidak sengaja kalian percaya tidak? Mu Yueyao dan rekannya menatapku dengan tatapan kosong. Wajah Zhang Sun Wuhen menjadi muram. Tetapi dia tidak berpikir aku akan datang sendirian ke sini. Apa kau benar-benar berpikir tuan muda ini tidak berani membunuhmu? Aku tersenyum datar. Jangan tegang, hanya ada aku seorang di sini model. Keduanya semakin bingung mendengar itu. Aku mengeluarkan pedang panjangku dan melayang ke udara. Hari ini aku datang hanya untuk membantai kalian semua. Mu Yueyao ikut melangkah maju. Aura spiritualnya meledak. Aku ingin lihat dari mana pecundang sepertimu mendapat keberanian. Saat itu, sosok Hyudara muncul dan hendak menyerang. Zhang Sun Wuhen melambaikan tangan ke arahnya, menyuruhnya untuk mundur. Ucap Mu Yueyao, biar kulihat pecundang dari masa lalu itu. Seberapa besar peningkatan kekuatanmu sekarang? Mu Yueyao mengarahkan pedang panjangnya ke arahku. Cahaya cemerlang terkumpul di bilah pedangnya. Dia menebaskan aura pedang yang mengerikan ke arahku. Namun aku tetap tenang dan tidak menangkisnya sama sekali. Ledakan cahaya yang menyilaukan mengguncang kehampaan. Mereka bertiga menatap pemandangan ini dengan bingung. Namun, seberkas cahaya ilahi melesat ke langit. Aku melayang di udara dengan rune misterius mengelilingi tubuhku. Aura di sekelilingku sangat mengerikan. Aku mengangkat pedang panjangku. Api yang membara menyelimuti seluruh tubuhku. Api Dao membubung ke langit lalu turun. Dengan satu tebasan, seekor naga api raksasa yang ganas meraung keluar. Mu Yueyao terkejut dan mengerahkan seluruh tenaga untuk mengeluarkan jurus andalannya. Namun itu sama sekali tidak berguna. Dalam sekejap, naga api itu sudah berada di hadapannya. Zhang Sun Wuhen melesat ke hadapan Mu Yueyao. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menciptakan sebuah perisai. Menciptakan kebuntuan dengan tebasan 3000 api Dao. Ekspresinya tegang dan tampak menggila. Bagaimana bisa kekuatanmu mencapai tingkat ini? Melihat dia sudah tidak sanggup menahannya lagi. Hyudara sudah tidak lagi memedulikan statusnya. Dia melesat maju dan menghancurkan naga api dengan satu pukulan telapak tangan. Sistem tiba-tiba muncul. Tidak bisa berkata-kata. Tuan, kapan kau diam-diam mempelajari tebasan 3000 api Dao? Aku mencibir dan berkata dengan santai. Aku ini menguasai segala macam jurus. Hanya dengan mendengar nama jurusnya saja aku bisa langsung menguasainya. Itu masuk akal, kan? Sistem pun jadi kesal. Memangnya ada yang namanya menguasai segala jurus seperti itu? Aku malas berurusan dengan sistem. Sebagai seorang transmigrator apa salahnya bakatku sedikit lebih kuat. Tiba-tiba sebuah tangan besar perlahan terbentuk. Lalu dengan cepat menamparku. Aku hanya menahannya secara simbolis. Lalu aku terpental oleh satu tamparan. Mu Yueyao tersenyum penuh kemenangan. Hanya karena mengandalkan bakatnya sendiri dia jadi begitu sombong dan bodoh. Sungguh konyol jika dia tewas begitu saja. Namun Suesa masih terlihat serius. Aura di sekujur tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Bahkan jika itu adalah kultivator spirit transformation. Menerima seranganku ini juga akan berubah menjadi kabut darah. Dia seharusnya memiliki artefak pertahanan yang sangat kuat. Tiba-tiba ekspresinya berubah. Dengan lambaian tangan dia mengirim mereka berdua ribuan meter jauhnya. Kemudian di tangannya terkondensasi sebuah tombak. Langsung melemparkannya ke tanah dengan sekuat tenaga. Area itu tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Sesosok tubuh dengan cepat melesat ke udara. Dengan satu tebasan pedang tombak itu hancur berkeping-keping. Sisa energi pedang yang mengerikan langsung memukul mundur Suesa. Saat ini fluktuasi kultivasi di seluruh tubuhku telah mencapai tahap tengah Void Refining. Aku memegang pedang panjang dan berjalan perlahan di udara. Melihatku tidak terluka dan auraku meningkat pesat. Ketiganya tercengang. Bagaimana mungkin aku berada di tingkat kultivasi Void Refining? Bagaimana mungkin ada kultivator Void Refining yang berusia lebih dari 100 tahun? Mu Yueyao hancur dan hatinya sangat kalut. Dia bisa saja memiliki tunangan paling hebat di dunia. Dan juga bisa mengandalkan Sekte Sendao. Menjadi sosok yang dikagumi semua orang. Namun sekarang semua ini telah dihancurkan oleh tangannya sendiri. Dia menyesal tapi lebih banyak merasakan kebencian. Benci padaku karena menyembunyikannya darinya. Sesaat dia kehilangan kendali, langsung menghunus pedang panjang dan menyerangku. Aku hanya dengan santai mengangkat pedang dan menunjuk. Sinar pedang meledak dari tubuhnya. Detik berikutnya tubuh Mu Yueyao langsung hancur.
Aku mendengus dingin. Ribuan energi pedang menghancurkan jiwanya, membuatnya benar-benar mati dan lenyap. Suesa menarik napas dalam-dalam dan membalas melalui transmisi suara. Tuan muda, kau pergi duluan. Aku akan menahannya. Zhang Sun Wuhen tidak menolak. Dia samar-samar merasa hiu darah bukan tandinganku. Jika tetap di sini akhirnya hanya kematian. Dia mengeluarkan sebuah perahu terbang. Seketika menghilang dari tempatnya. Setelah Zhang Sun Wuhen pergi, hiu darah tidak lagi ragu-ragu. Hari ini biarkan aku merasakan sendiri. Seberapa kuat iblis tiada tanding yang mengguncang King Xuan 100 tahun lalu. Asap berwarna darah muncul di sekujur tubuhnya. Sebuah formasi misterius terbentuk di bawah kakinya. Kabut darah di sekitarnya tiba-tiba terserap ke dalam tubuhnya. Aura di sekujur tubuhnya tiba-tiba meningkat drastis. Jelas dia telah menggunakan beberapa teknik terlarang. Dia menyeringai. Aku tahu aku tidak bisa menahanmu. Jadi aku menggunakan teknik ini dengan nyawa sebagai taruhannya. Tapi selama tuan muda bisa pergi dengan selamat, kau kalah. Aku dengan tenang mengucapkan dua kata. Bodoh. Selesai bicara aku mengulurkan jariku. Cahaya dao emas terkondensasi di sekujur tubuhku. Sebuah cahaya misterius bersinar di ujung jariku. Kemudian melesat ke langit. Langit seketika dipenuhi awan dan angin. Hiu darah menatap langit dengan kaget dan ngeri. Aku berteriak dingin. Jari pengurung langit belantara agung. Sebuah jari emas raksasa perlahan menekan ke bawah. Hiu darah membakar seluruh darah daunnya dan menyerang sekuat tenaga. Namun dalam sekejap ia hancur lebur menjadi ketiadaan. Satu jari itu langsung mengubah area 100 li menjadi reruntuhan. Aku melangkah sekali dan langsung menghilang. Setelah waktu setengah dupa aku menemukan Zhang Sun Wuhen. Dengan satu tebasan pedang dia langsung tewas. Setelah menyelesaikan ini aku berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian sesosok bayangan muncul di sini. Merasakan sisa kekuatan mengerikan yang tertinggal di tempat ini. Wajah Du Guwei yang tampak serius. Apakah kultivator tahap Mahayana yang bertindak? Dari awal pertarungan sampai aku tiba hanya butuh waktu satu dupa. Bisa membunuh Yang Mulia Hiu Darah dengan begitu mudahnya. Du Guwei yang berjalan mondar-mandir di lokasi mencari petunjuk. Pada akhirnya dia hanya bisa menghela napas pasrah. Gawat, sekarang sudah menyinggung Sekte Tianxie. Saat ini sama sekali tidak boleh menyinggung Sekte Sendao lagi. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya pergi. Di sisi lain, aku sedang mengerahkan seluruh tenaga untuk mengemudikan kapal terbang. Sistem sialan, kenapa kau tidak memindahkanku kembali? Kalau aku terlambat kembali, wanita tua itu pasti akan curiga. Selamat kepada Tuan karena telah menyelesaikan misi. Total hadiahnya adalah 10.000 poin sistem. Aku berpikir sejenak lalu menjawab. Sisakan 5.000. Sisanya tukarkan menjadi bar darah. Pada akhirnya aku terpaksa membeli satu jimat teleportasi. Adapun jimat penembus ruang yang diberikan oleh Dao Suzi. Benda itu bisa berteleportasi sejauh jutaan mil dan mengabaikan segalanya. Menggunakannya sekarang sama saja dengan menyia-nyiakan harta karun. Keesokan harinya, Tetua Agung Pavilion Yan Yun datang ke kediamanku. Rekan Bu, Ketua Pavilion mengundangmu. Meskipun aku agak enggan, tapi aku tetap harus memberinya muka. Aku hanya bisa pergi bersamanya. Aku mengikutinya hingga ke pedalaman Gunung Kixia. Dia berhenti melangkah dan berkata, silakan rekan Gu masuk sendiri. Jalan lurus saja, aku permisi dulu. Meskipun aku tidak mengerti apa maksud Ketua Pavilion Yan Yun, tapi aku tetap melangkah masuk ke dalam kabut itu. Setelah masuk, yang kulihat adalah hamparan putih. Seolah-olah tak terbatas dan tidak ada ujungnya. Aku langsung sadar, tempat ini adalah bagian dalam sebuah formasi labirin. Mataku perlahan menjadi dingin. Jika Du Guwei yang berani menyerangku, maka aku hanya bisa menunjukkan kekuatanku dan langsung memusnahkan Pavilion Yan Yun. Ketua Pavilion, apa maksudmu mencariku sampai di sini? Mengapa kau tidak menampakkan diri? Namun, kabut tebal itu tidak memberikan jawaban. Entah sudah berapa lama aku berjalan. Kabut di sekitarku tiba-tiba bergejolak hebat. Sesosok bayangan samar tiba-tiba muncul di udara. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api yang berkobar-kobar. Dia langsung mengulurkan tangan dan menembakkan seberkas cahaya. Berubah menjadi feniks api dan menerjang ke arahku. Aku segera mengeluarkan pedang panjangku untuk menahannya. Hanya dengan satu serangan aku terpental ribuan meter. Sekilas keraguan melintas di mata Du Guwei yang seharusnya tidak seperti ini. Aura tiada tanding tiba-tiba meledak. Seluruh tubuhku bersinar keemasan dan api dao menyembur dari sekelilingku. Memegang pedang panjang aku menebas dan menciptakan seekor naga api. Naga itu mengaum ke arahnya dengan kekuatan yang mengerikan. Tahap awal Mahayana, tidak mungkin. Dia buru-buru membuat segel tangan dan memadatkan bayangan Phoenix. Bertubrukan dengan naga api itu. Aku melangkah maju dan menerjang ke arah api sejati Phoenix. Ekspresi Du Guwei yang berubah drastis. Ini adalah api sejati Phoenix. Bahkan ahli tingkat Duji pun tidak bisa menghindarinya. Dia tidak ingin benar-benar melukai nyawaku. Sekarang sudah terlambat untuk menarik kembali api sejati Phoenix. Dia hanya bisa memaksa keluar setetes darah sejati Phoenix. Berniat menggunakan kekuatan kelahiran kembali dari api untuk menyelamatkan nyawaku. Di belakangku muncul bayangan Dewa Iblis. Tak disangka dia bisa bertahan menghadapi api sejati Phoenix.